Berarti permainan IT-nya sudah sebegitu Cybernya canggih. masuk. Luar biasa. Artificial intelligence yang mengendalikan IT-nya masuk, perhitungan suara main, suara di sini-sini dikumpulkan ke situ semua. Nah, itu dia sekarang. Makanya ada salah satu capres kita sekarang sedang mendekati supaya pada ke sana. Panas. TPN Ganjar Mahfud didatangi penyusup intelijen saat rapat PDIP. Ex-Kepala BIN bocorkan informasi Prabowo Gibran bakal menang satu putaran. Strategi mengerikan bikin bergidik. Sudah kita perkirakan bahwa instrumen-instrumen kekuasaan itu digunakan dalam kontestasi pemilu ini. Kalau Anda bertanya buktinya apa? Lah, buktinya sudah terjadi banyak hal, ya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengaku mendapatkan informasi dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, bahwasannya acara PDIP di Palu, Sulawesi Tengah didatangi sejumlah anggota polisi intelijen. Hal ini disampaikan Todung dalam konferensi pers yang bertajuk Menjaga Pemilu Bersih di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Selasa 21 November. Menurut Todung, mereka masuk ke ruangan, ada sebagian yang di luar, tapi sebelumnya sudah ada juga yang datang ke kantor PDIP. Dan konon katanya ada intel yang duduk di sana dalam rapat PDIP di Palu. Ketika di kantor DPC PDIP Palu, menurut Todung, Hasto bahkan menyebut sejumlah anggota polisi yang hadir sekitar 8 orang. Padahal berdasarkan pengakuan Hasto, acara di sana merupakan internal PDIP. Atas hal tersebut, Todung menghimbau semua pihak untuk menjaga netralitas aparat penegak hukum dalam pemilu 2024. Ia turut mengingatkan pemerintah soal integritas pemilu, terutama Pilpres, karena semua tentu ingin Indonesia yang lebih baik. Adanya kabar intel atau anggota polisi intelijen di kantor PDIP Kota Palu bersamaan dengan keyakinan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono yang yakin bila pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran saja. Menurutnya, kalau tidak mampu menang satu putaran, ia yakin Prabowo Gibran bakal melibas saingannya di putaran kedua. Hal tersebut diyakini berdasarkan pengamatan intelijen yang ia peroleh dari lapangan. AM Hendro Priyono melihat konsep yang digelar tim Prabowo Gibran lebih tertata rapi ketimbang pasangan capres-cawapres lainnya. Selain itu, Prabowo Gibran juga didukung oleh mesin politik yang mumpuni. Mesin politik yang dimaksudkan berasal dari Golkar dan Demokrat selaku partai pengusung pasangan capres-cawapres tersebut. Selain dua partai itu, ada pula Gerindra yang melengkapi kekuatan dengan sistem administrasi, logistik, hingga keuangan yang baik. Dengan konsep tersebut, ia percaya kalau Prabowo Gibran bisa menang satu putaran. Kalaupun tidak bisa satu putaran, AM Hendro Priyono meyakini Prabowo Gibran tidak akan kehilangan taringnya pada putaran kedua. Sebab Prabowo Gibran dianggap masih memiliki partai pendukung yang bisa menyedot pemilih dari pasangan capres-cawapres yang gugur di putaran pertama. Melihat respon Hendro Priyono, ada kemungkinan bahwa soal intel dan keterlibatan polisi dalam acara PDIP Kota Palu terdapat hubungannya. Meskipun begitu, PDIP tidak takut dengan siapapun termasuk pihak yang sedang berkuasa. Jokowi dan PDIP sekarang sedang memasuki fase hubungan yang sangat rumit. Para pendukung Ganjar mendapatkan intimidasi telak karena manuver keluarga Jokowi. Bahkan pada momen tertentu, orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah pendukung Jokowi mulai menyebarkan ketakutan kepada mereka-mereka yang mendukung Ganjar dan melakukan upaya dekat dengan masyarakat. Mereka dipaksa untuk tidak bermedia sosial lagi karena takut. Semakin mereka bersuara lantang demi kebenaran, mereka akan diviralkan dan keluarga mereka akan berada dalam ancaman. Ancamannya bukan hanya sekedar ancaman verbal, tapi bisa saja ancaman fisik dan membuat para lawan kubu sebelah itu suatu saat bisa melakukan kekerasan baik secara ancaman ataupun teror, seperti yang dilakukan di Timur Tengah di daerah konflik sana. Ancaman tekanan dan persekusi yang mungkin dilakukan oleh aparat yang tidak netral itu sudah mulai memberikan kekhawatiran kepada para pendukung Ganjar dimanapun. Terlihat dari banyaknya APK atau juga spanduk-spanduk baliho Ganjar yang dicopot oleh aparat. Bagaimana menurut Anda? Edukasi yang kami lakukan itu teman-teman tidak hanya kepada masyarakat sebagai penerima gitu tadi ya,
dari serangan fajar tadi itu, tapi juga baik itu penyelenggara pemilunya, dari PKPU, dari Bawaslu, dari calon-calon anggota legislatif eksekutifnya, termasuk pada masyarakat, pada kita semuanya, untuk itu tindakan koruptif. Makin gila, beredar lagi uang berstempel Prabowo Satria Piningit, TKN Wawang ngeles nggak tahu menau, dan malah menyalahkan Bank Indonesia. Halah, trik busuk 2014-2019 dilakukan lagi, waspadalah. TKN menyayangkan adanya peredaran uang. Yang itu ada tulisan dan gambarnya Pak Prabowo Satrio Piningit. Betul kan? Yang kemudian direspon oleh BI. Dan itu tidaklah kreasi dari TKN maupun tim kampanye di daerah maupun dari koalisi partai koalisi pendukung, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Kami juga tidak tahu ya kan peredaran itu munculnya dari mana. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Uang Rp20.000 dengan stempel Prabowo Satria Piningit beredar dan menjadi sorotan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah melakukan hal tersebut. Lantas, kubu Prabowo meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan klarifikasi terkait uang yang beredar tersebut. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan, jika beredarnya uang dengan stempel tersebut merugikan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kata Nusron, Jumat 17 November, TKN menyayangkan adanya peredaran uang yang itu ada tulisan dan gambarnya Pak Prabowo Satria Piningit. Kami meminta supaya ada pihak-pihak yang membuat itu untuk melaporkan kepada Bank Indonesia karena merugikan dari pihak pasangan Prabowo Gibran. Nusron juga menegaskan, stempel Prabowo Satria Piningit pada uang Rp20.000 itu bukanlah hasil kreasi dari TKN Prabowo Gibran ataupun partai pengusungnya. Selanjutnya, Nusron pun mengklaim jika tim dari pasangan Prabowo Gibran tidak mengerti aturan hukum dan aturan main tentang undang-undang mengenai mata uang. Ia berkata, dan ini masalah harkat dan martabat daripada mata uang kita rupiah merasa tidak berharga. Kami sangat menyayangkan baik dari menyayangkan yang mengedarkan ataupun menyayangkan dari pihak Bank Indonesia yang menanggapinya itu sangat berlebihan. Selain itu, Nusron menambahkan jika pihaknya ingin Bank Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Kata Nusron, kami minta Bank Indonesia memberikan klarifikasi, jangan seakan disebutkan dari kita, padahal kita tidak tahu sama sekali. Kemudian saat ditanya apakah TKN Prabowo Gibran akan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, menurut Nusron, kini dirinya terlebih dulu untuk memberikan imbauan. Seperti dilansir dari laman Tribun News, uang dengan stempel Prabowo Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil sudah pernah beredar juga di 2019-2014. Kala itu, edaran tersebut tidak diakui oleh kubu Prabowo dan bahkan mereka mengatakan bahwa ini adalah bentuk kampanye hitam. Namun, tahun ini muncul lagi mendekati Pilpres 2024. Uang baru dengan stempel Prabowo dan ganti presiden beredar lagi, entah siapa yang membuat. Apakah ini adalah kampanye hitam lagi ataukah memang permainan politik uang? Padahal secara peraturan, uang dinyatakan tidak sah jika sudah rusak ataupun dicoret-coret. Kalau kita sih memang belum lihat langsung, cuma kalau lihat di Twitter dan Facebook, di internet ada foto-foto pecahan uang kertas Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000 yang dicap Prabowo. Kalau menurut saya itu ada yang sengaja mencari sensasi. Haruslah ditelusuri apa orang iseng ataukah dari parpol yang bersangkutan, ataukah ada yang melakukan black campaign, karena kita tahu Prabowo itu sedang tinggi ratingnya sebagai Capres 2024. Kejadian ini berulang lagi di 2023 ini dengan uang kertas Rp50.000 yang baru. Uang ini distempel lagi dengan stempel yang sama, Satria Piningit, Prabowo, Heru Cakra Ratu Adil. Apa-apaan sih ini? Setahu saya yang lebih cocok menjadi Satria Piningit adalah Ganjar Pranowo, bukan Prabowo. Hahaha, lucu ya? Sesuai info yang sudah beredar untuk dipahami bahwa Bank Indonesia mengklasifikasikan uang seperti itu adalah uang yang tidak layak edar. Artinya uang berstempel itu apabila disetorkan ke BI akan dimusnahkan sesuai dengan Clean Money Policy BI. Apabila uang tersebut masuk BI, akan masuk dalam kelompok uang yang akan dimusnahkan karena kotor dan ada tinta yang tidak seharusnya. Uang yang distempel dengan cap Prabowo sudah tidak layak dipakai dan hilang nilai tukarnya.
uang tersebut kotor dan harus dihancurkan. Uang dengan stempel Prabowo itu kotor, maka sebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya. Jangan sampai wong cilik menjadi korbannya lagi. Dengan iming-iming uang yang kotor itu, ternyata tak bisa digunakan sama sekali. Anda semua sebagai rakyat Indonesia harus cerdas dalam berpolitik. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan ayat mayat ataupun stempel. Indonesia butuh pemimpin yang bersih dan tidak menggunakan politik uang untuk meraup suara rakyat. Rakyat Indonesia memang butuh uang, tapi bukan dengan cara yang tidak terhormat seperti ini. Indonesia butuh pemimpin yang membuat rakyatnya menghasilkan uang, bukan malah menerima uang. Dengan demikian, Ganjar Pranowo lah yang menjadi jawaban. Ganjarlah yang menjadi harapan bangsa ini. Demi NKRI yang jujur, bersih dan profesional. Jangan pilih yang nyuruh melegalkan politik uang, dengan kedok itu uang rakyat juga. Bahaya coy. Bagaimana menurut Anda?